Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma ya Rabbana rzuqna mahabbata habibika sayyidina Muhammad wahsurna yawmal qiyamati ma'zuratihi wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabbana rzuqna tawbata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Ini acara rutin setiap malam Jumat untuk kita berbanyak salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kalian semakin kenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau adalah yang membimbing, membawa kita menuju kebaikan, menuju kejayaan, menuju kemenangan di dunia dan di akhirat. Maka kunci untuk kita bisa mematuhi beliau adalah menumbuh, suburkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Maka perlu acara semacam ini, dan dimanapun kalian berada hendaknya kalian berbanyak acara semacam ini, paling tidak seminggu sekali. Dan ini tidak akan menghabiskan waktu kalian, karena ini berselawat, diperkenalkan kalian kepada Nabi, dan itu kunci keselamatan kalian, Nabi Muhammad SAW. Baik, agar kalian kenal, mungkin kita akan menjelaskan nanti silsilah bagaimana akhlak Nabi, bagaimana tentang paras Nabi, bagaimana tentang cara berjalan Nabi. Ada satu kitab yang kalian harus membaca suatu ketika nanti, adalah kitab Syama'il Muhammadiyah. Itu kitab berbicara tentang bagaimana Nabi, wajah Nabi dan sebagainya, kegantengan Nabi, rambut Nabi, alis Nabi, cara berjalan Nabi, cara duduk Nabi. Sehingga kalau kalian membaca itu kebayang, di saat sebut nama Nabi Muhammad, ngerti cara jalan Nabi seperti itu, rambut Nabi seperti itu, wajah Nabi yang melihat wajahnya saja itu mengajak kepada kebaikan. Kalau para ulama penerus Nabi juga begitu. Orang-orang soleh itu simahum fi wujuhihim min athari sujud. Sebagian memaknai bahwasanya kalau orang soleh itu kita melihat wajahnya saja itu mengajari kita untuk semakin senang untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari wajahnya itu ada bekas sujud. Bukan bekas sujud maksudnya sesuatu yang ada hitam di jidatnya. Memang hitam di jidat bisa jadi itu adalah bekas sujud. Akan tapi makna athar sujud ini adalah dari perilakunya itu menunjukkan kalau dia adalah orang ahli sujud. Dan orang yang melihatnya pun akan terbawa kepada perilaku orang tersebut sehingga menjadi meniru. Begitu juga orang yang melihat Nabi SAW dengan keinsyafan. Tapi kalau melihat Nabi tidak dengan dasar untuk mencintai Nabi, hanya pengen tahu siapa Nabi Muhammad, maka na'udzubillah ini menjadi orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi, seperti Abu Jahal dan yang lainnya. Ada orang-orang orientalis juga pengen tahu tentang Nabi Muhammad, tapi tidak didasari kerinduan, ingin menumbuhkan cinta atau ingin mengikuti, hanya bisa terkagum. Sehingga ada satu yang menulis tentang Nabi Muhammad adalah di antara 100 tokoh menjadi tokoh yang paling hebat. Kenyataannya dia pun juga tidak beriman. Dan kita tidak perlu sanjungan dari orang-orang semacam itu. Nggak perlu bangga kita, nggak bangga kita kalau tiba-tiba ada orang kafir yang menulis Nabi Muhammad adalah tokoh yang paling hebat. Lalu di paling hebat kau tidak beriman tetap. Kita tidak perlu sanjungan dari orang-orang yang seperti itu yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disanjung oleh orang-orang yang di hatinya ada cinta. Bahkan ditampakkan keistimewaan Nabi di hati orang yang mencintai Nabi. Yang mencintai Nabi akan bisa melihat keistimewaan Nabi SAW. Nabi SAW, beliau adalah orang yang mempunyai paras benderang. Perilakunya itu kalau dilihat orang yang tidak ada benci dan dengki, itu perilaku Nabi, wajah Nabi itu ngajak kepada kebaikan. Begitu juga hendaknya penerus para nabi, kalian itu adalah warathatul anbiya.
Jadi akhlak itu apa? Dakwah itu yang paling istimewa dikatakan Imam Ghazali adalah bil hal. Dengan perilaku kalian, tingkah kalian, akhlak kalian. Jadi orang melihat kalian itu bisa meniru, terkagum. Bukan dengan omongan saja, pandai ngomong tapi tidak memberi contoh yang baik, tidak bisa baik. Maka di sini hendaknya kalian juga, di samping kalian belajar ilmu, tolonglah belajar akhlak. Dan akhlak yang paling utama adalah kepada Allah, kemudian kepada Rasulullah, kemudian kepada para ulama-ulama Rasulullah ya. Ini akhlak itu kepada orang tua, kepada guru dan seterusnya. Nah, termasuk akhlak kepada Allah ini yang perlu Buya ingatkan adalah apa? Di saat kalian melakukan sholat misalnya, kami dengar informasi katanya anak putri sholatnya kebut-kebutan. Yang dosa adalah muraqib dan ustadzahnya. Melihat anak sholat semacam itu kok tidak sadar. Karena apa? Haram anak kecil melakukan sholat semacam itu, dibiarkan saja. Dan rupanya kejadian ini bukan sekali dua kali, nunggu dipergokin. Anak-anakku semuanya, kalau sholat tidak boleh buru-buru, kebut-kebutan. Karena itu maksiat. Karena bacaanmu sudah nggak jelas, gerakanmu sudah nggak pas, nggak benar, nggak ada tumakninah dan seterusnya. Itu maksiat, haram. Yang melihat juga haram. Dan juga hendaknya kalian juga, anak-anakku semuanya yang putra ini, kalau ada wirid, hendaknya kalian khusyuk mendengar dan mengikutinya, bukan sibuk dengan sesuatu yang lainnya ya. Kayak tadi Buya lihat berantakan, bertebaran ke sana kemari, itu tidak boleh terjadi lagi. Dan mohon, dan nanti untuk para asatid tidak usah repot-repot, langsung aja kasih hukuman kepada muraqibnya saja. Tidak usah menghukum anak-anaknya. Muraqibnya ngapain kan begitu, petugasnya ngapain. Karena memang perlu kita khusyuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akhlak ini penting, perilaku. Nabi pun demikian. Nabi akhlaknya itu orang lihat saja sudah, asalkan tidak ada benci, tidak ada dengki, mudah niru. Bahkan akhlaknya selalu mengajak kepada kebaikan. Melihat Nabi saja, melihat kekasih Allah. Coba kita kalau duduk dengan orang soleh, kalau kita duduk dengan satu ulama yang sangat kita cintai, kita duduk saja itu belum mendengar omongannya sudah mempengaruhi kita untuk meninggalkan kemaksiatan. Semakin rindu kepada Allah, rindu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini perlunya kalian meniru akhlak-akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Perilaku akhlaknya parasnya. Kalau paras Nabi ini digambarkan wajahnya seperti apa? Lebih benderang daripada rembulan. Nih. Tapi ingat, itu pun bagi orang yang hatinya ada iman. Yang hatinya tidak ada iman, biarpun dia terpesona, ditepis karena kesombongan di dalam hatinya. Jadi pernah Siti Aisyah itu jatuh jarumnya itu jatuh di tengah malam. Lalu Rasulullah melongok dari masjid lalu ke kamar Siti Aisyah. Kaget Siti Aisyah karena paras Nabi jarum menjadi terlihat. Oh, alangkah benderangnya wajahmu ya Rasulullah. Nabi lalu berkata, celaka dan celaka siapapun yang tidak bisa melihat wajahku. Lalu Siti Aisyah berkata, siapa yang tidak bisa melihat wajahmu ya Rasulullah? Wajahmu lebih terang dari rembulan. Dijawab oleh Rasulullah, yang tidak bisa melihat wajahku itulah orang yang di saat mendengar namaku disebut tidak pernah berselawat kepadaku. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Jadi ini menggambarkan wajah Nabi seperti itu, benderang. Seperti rembulan. Anta syamsun, anta badrun, badrun itu rembulan, ya kan? Wajah Nabi seperti rembulan, bahkan lebih benderang daripada rembulan. Kalian pernah dengar lagu apa itu? Apa? Padang bulan ya? Ada padang bulan, tahu atau padang bulan? Padang bulan terang bulan gitu. Ya, tahu? Apa enggak lagu padang bulan? Padang bulan, padangnya, tahu enggak artinya kamu? Padang bulan itu artinya padang. Padang bulan itu adalah maksudnya adalah sanjungan untuk Rasulullah. Rasulullah itu adalah seperti rembulan. Padang bulan, padangnya koyo rino. Setelah datangnya Nabi Muhammad itu semesta itu kedatangan rembulan. Dan rembulan yang namanya Nabi Muhammad itu menerangi segalanya seperti siang, begitu terangnya sampai seperti siang hari. Dan punya ciri khas, rembulan itu selalu ngawi-ngawi, manggil-manggil, mengajak kepada kebaikan.
Bulannya apa? Ada bulannya. Ada bulan terangnya. Kadangnya koyo rino. Terus rembulannya sing awe-awe ya. Maksudnya memanggil terus, ayo ikut kebaikan. Itu rembulan yang ngajak kepada kebaikan. Nabi SAW ngilingake aja turu sore, ngingetkan ada kalian itu tidak menjadi orang yang lalai. Turu sore itu mati sebelum waktunya. Tidur sebelum waktunya, mati sebelum waktunya apa? Orang hidup tidak berarti. Makanya orang kalau tidak berarti itu kayak orang mati, nggak punya apa? Nggak punya karya yang bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad. Ya, ngilingake aja pada turu sore, maka jangan tidur sore. Jangan sampai kamu hidup seperti orang mati. Tapi sebaliknya, nanti Nabi mengajari biarpun kita mati masih tetap seperti orang hidup. Nah itu syair-syair Jawa yang sebetulnya mengarah sanjungan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu kebayang rembulan aja ya, bukan? Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu mengajak-ngajak kepada kebaikan. Nah, di dalam diri Nabi itu lahir batinnya. Jadi kalau dikatakan seperti rembulan bukan main-main. Sampai begitu benderangnya Nabi itu tidak ada bayangannya. Nabi tidak ada bayangannya. Kalau ada bayangan, ada bayangan, tidak bisa. Nabi SAW tidak ada bayangannya. Kalau disorot dengan madu tidak ada bayangannya. Dan karena Allah memuliakan Nabi, takut bayangannya diinjak sama orang. Kalau saya jarak sama Ali, bayangan saya diinjak sama Ali, kejar-kejaran bayangan. Nah, tapi Nabi Muhammad tidak bisa bayangannya keinjak oleh sahabatnya, tidak. Dan Nabi punya keistimewaan yang luar biasa. Kalau bersama orang tinggi, bersama orang pendek, pokoknya tidak ada yang mengungguli Nabi. Tapi tidak pernah kelihatan Nabi itu tinggi yang berlebihan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi itu selalu pas. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Baik. Yang perlu kami hadirkan di sini, hadirkan tentang awi-awinya. Rembulan itu selalu ngawi-ngawi, ngajak kalian untuk berbuat baik, mengajak kalian untuk menyeru kebenaran, untuk berdakwah, mengajak kepada kemuliaan, ya. Maka kalau kalian menjadi penerusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam harus menjadi rembulan yang bisa ngawi-ngawi terus. Jangan lihat kawannya salah diam saja. Melihat para santri para anak-anak sholat yang nggak benar lalu diam saja. Kamu nggak ngawi-ngawi, nggak ngajak-ngajak. Katanya penerus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalian harus punya semangat jihad, semangat juang untuk mengajak orang di dalam kebaikan. Nah, ini yang perlu saya ingatkan tadi terlintas adalah kalian harus lebih khusyuk di dalam melaksanakan ibadah-ibadah. Kalau zikir tolong semuanya khusyuk. Dan diupayakan kalian bisa menghadap ke kiblat. Anak-anak yang gede ngingetkan yang kecil. Kalian harus sudah bisa ngawe-ngawe, ngajak yang lebih kecil ya. Yang gede ngingetkan yang lebih kecil. Kemudian ustadzahnya atau muraqibahnya juga ngingetkan. Kemudian waktu sholat jangan sampai sholatnya kebut-kebutan, dan dipilih imam yang sekiranya bacanya yang benar dan berlatih untuk menjadi imam yang benar, yang baik. Dan jadikan hidupmu itu selalu membiasakan dengan mengajak, dengan ngawe-ngawe ya, ngajak kepada kebaikan, ngajak kepada kemuliaan, agar benar-benar kalian itu bisa ke depan menjadi penerusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini saja, gak usah panjang-panjang anak-anak semuanya. Sekaligus hari ini ada syukuran juga, akikah untuk Nanda Dzul Fikar ya, Dzul Fikar ya, Abu Dzar atau Dzul Fikar? Abi Dzar? Abi Dzar ya? Abi Dzar Al-Ghifari, semoga menjadi anak soleh. Semuanya anak ini menjadi anak yang soleh-solehah, dibanggakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Insyaallah ini saja anak-anak semuanya. Setelah ini istirahat ya, istirahat dan jangan sampai tidak bangun malam tahajudan. Kalau mau main sebentar bolehlah main apa yang bermanfaat, tapi ingat harus segera istirahat, bisa bangun malam tahajudan, malam Jumat, malam istimewa. Kemudian dengan sholat subuh berjamaah. Kalau sudah sholat subuh berjamaah di hari Jumat adalah paling istimewanya sholat. Bahkan sebagian bisa mengatakan lebih mulia daripada sholat Jumat itu sendiri. Sebagian berkata seperti itu. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi jangan sampai malam liburan di malam Jumat itu buat kalian hura-hura, tapi untuk kalian melakukan sesuatu yang positif, yang baik ya. Kalau nanti harus melihat sesuatu yang positif, misalnya tentang sejarah, tentang perjuangan, tentang kecintaan sahabat Nabi kepada Rasulullah, boleh. Ini saja anakku, semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, panjangkan umur kita semuanya, jadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah,
dan semoga Allah memuliakan kita di dunia dan di akhirat, mengampuni orang tua kita, mengampuni guru-guru kita, dan semoga Allah mudahkan segala urusan orang tua, urusan guru-guru kita, dan urusan kita semuanya. Semoga Allah berikan kepada kita semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Berkati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.